Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rani, Bu Nibras, dan teman-teman K1 S1 akuntansi lainnya. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penelitian riset arsip. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005. Kemudian Yusuf Torik Rabani dengan NPM 20101040007. Kemudian Miranda Jihan Fitriana Adi dengan NPM 20101040027. Kemudian Krisna Rizky Adi Batullah dengan NPM 20101040031. Dan yang terakhir Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 20101040042. Materi yang pertama yaitu pengklasifikasian sumber-sumber data. Sumber-sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, primer, dan yang kedua, sekunder. Contoh primer yaitu hasil penelitian asli diterbitkan untuk pertama kali, dan contoh sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan atau dikerjakan ulang dalam sebuah database. Foster tahun 1986 mengidentifikasi sejumlah masalah yang terkait dengan pengumpulan data dari sumber sekunder, cross-section, dan time series, yaitu yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. 2. Data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. 3. Data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. 4. Data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. 5. Mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. 6. Mungkin ada kesalahan pencatatan, memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang sebanding jika memungkinkan, dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Dan yang terakhir, sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu, sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Selanjutnya adalah data deret waktu. Perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Kemudian perubahan metode akuntansi, terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela, dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda jika ditempatkan pada item tertentu. Sebuah perusahaan dapat memilih untuk mengkonsolidasikan hasil anak perusahaan dalam 1 tahun, tetapi tidak pada tahun berikutnya. Selanjutnya adalah mengenai pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Sebuah studi arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental atau simulasi karena mengacu pada data empiris. Tetapi bahaya akan muncul jika proses seleksi kita cacat sehingga menghasilkan sampel yang tidak representatif. Libby pada tahun 1981 menyarankan bahwa studi ekonometrik menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Mereka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan serupa dengan yang dibahas oleh studi eksperimental. Meskipun peluang untuk manipulasi variabel terbatas, jika sumber informasi yang berbeda digunakan atau bahkan personel yang berbeda untuk mengumpulkan data dari laporan tahunan, perbedaan pengukuran dapat muncul yang mengancam validitas hasil. Jika definisi yang berbeda digunakan dalam sumber data atau oleh sesama peneliti, maka ancaman validitas internal akan muncul. Analisis konten didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Kesimpulannya mengenai pengirim pesan itu sendiri dan atau audiens pesan, dan juga aturan untuk proses inferensial bervariasi dengan kepentingan penyidik. Analisis konten secara tradisional telah diterapkan pada analisis data arsip, tetapi menjadi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Biasanya metode kuantitatif telah diterapkan pada data arsip dan metode kualitatif untuk transkrip wawancara. Dua pendekatan generik alternatif untuk analisis konten biasanya diambil, di mana analisis kualitatif dimaksudkan pada yang pertama, analisis presentasi pada bentuk atau objektif yang
melibatkan perhitungan kata-kata atau referensi konkret secara rutin. Yang kedua, analisis berorientasi makna atau subjektif yang berfokus pada analisis tema-tema yang mendasari dalam teks-teks yang diteliti. Selanjutnya, keandalan dan keterbatasan yang menurut Krippendorff pada tahun 1980 memperingatkan terhadap potensi yang tidak dapat diandalkan. Instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyelidik menekankan tiga aspek proses. Yang pertama adalah stabilisasi, yaitu perbedaan pengkodean antar waktu dalam pembuat kode yang sama seharusnya tidak signifikan. Variabel rasio kemudian dapat dihitung dari narasi untuk setiap tema berdasarkan pentingnya tema tersebut dalam narasi. Yang kedua ada reproduktivitas, yaitu aturan pengkodaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuat kode yang berbeda di lokasi yang berbeda untuk menyetujui secara substansi tugas mereka. Dan yang terakhir yaitu akurasi, berupa kinerja pembuat kode sebagian besar harus sesuai dengan jawaban yang benar dan diketahui, meskipun hal ini seringkali tidak mungkin dinilai dalam praktiknya. Materi akhir yang akan kita bahas yaitu mengenai analisis kritis, yaitu dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang. Terutama itu yang pertama ada kritis Marxis, misalnya itu pada penelitian Tinker pada tahun 1980 dan pada penelitian Tinker dan kawan-kawannya yaitu pada tahun 1991. Yang kedua itu ada kritis radikal, itu misalnya dari penelitian Armstrong pada tahun 1987, lalu ada Tinker dan Neimark pada tahun 1987 yang mengadopsi perspektif neo-Marxis, menyarankan bahwa akuntansi mendistorsi realitas dengan mewakili kepentingan modal. Yang ketiga ada kritis feminis, yaitu misalnya pada Hammond dan Oakes pada tahun 1992 dan Hines pada tahun 1992 yang memberikan kritik didirikan dalam konsepsi gender logika akuntansi. Yang keempat ada interpretatif, itu misalnya dari Arrington dan Francis pada tahun 1989 dan Lehman pada tahun 1999. Kemudian yang kelima itu ada kritis interpretatif, itu dari Laughlin pada tahun 1987. Yang selanjutnya ada dari feminis interpretatif, itu dari Broadbent pada tahun 1998 dan dari Gallhofer pada tahun 1998. Selanjutnya itu ada radikal, itu dari Sika pada tahun 2001 dan dari Sika dan Wilmot pada tahun 1997. Dan yang terakhir itu feminis radikal, itu misalnya dari Hammond pada tahun 1997. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.